Kristus ke seluruh dunia. Gunakan waktumu untuk bersaksi, bersekutu dan melayani, agar hidupmu menjadi berkah bagi sesama. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, warga jemaat GKE Langkai, serta warga jemaat di mana saja berada yang mengikuti ibadah hari ini, Minggu 2 Agustus 2020 di rumah masing-masing. Shalom untuk semua remaja pemuda GKE. Hari ini kita beribadah menggunakan liturgi khusus dari Majelis Sinode GKE dalam rangka Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Jemaat dimohon berdiri. Bersukarialah hai pemuda dalam masa mudamu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9. Allah menghendaki umatnya bersukacita dan kaum muda menikmati masa mudanya. Tetapi sukacita itu dikendalikan dengan kesadaran bahwa Allah meminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan dan panggilan, khususnya bagi kita, terutama kepada generasi muda, untuk berakar dalam kebenaran dan firman Allah menjadi berkat. Mari kita berdiri bersama di Hari Pemuda GKE ini untuk mengumandangkan dan mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menyanyi himne KPRP GKE. Kumandang di seluruh dunia.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Mari kita merendahkan diri, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di sorga, inilah kami dalam keadaan kami yang sesungguhnya. Kami yang berdosa ini datang memohon pengampunan dari Tuhan. Inilah kami Bapa dalam keadaan kami apa adanya. Kami mengaku berdosa. Ampunilah kami. Kami selalu membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 467, bait 1 sampai 3. Tuhanku bila hati kawanku. Dengarkanlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Kitab Yeremia pasal 33 ayat 8 mengatakan, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku.
Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40, bait 1 dan 2, Ajaib Benar Anugerah. Dengarkanlah akan petunjuk hidup baru. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Mazmur 119 ayat 9. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal pasal 16 ayat 20. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 116 bait 1 dan 5. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang
Firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan pada minggu hari ini, Minggu 2 Agustus 2020, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dalam rangka Hari Pemuda GKE, yaitu terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau memampukan kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga. Saat ini kami ingin belajar akan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan agar kami dapat mendengar dengan baik dan dapat menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami serahkan pemberitaan firman ini. Amin. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 11 yang demikian bunyinya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah ia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Minggu hari ini 2 Agustus 2020 adalah Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Beberapa waktu yang lalu saya berdialog dengan 2 orang pemuda, menanyakan bagaimana harapan mereka dan juga bagaimana pengalaman mereka selama melayani sebagai orang-orang muda. Kita lihat tayangan berikut ini. Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku, serta pemuda remaja GKE di mana saja berada. Dalam rangka Hari Pemuda GKE tanggal 2 Agustus 2020, saya berkesempatan berbincang-bincang dengan salah seorang pemuda GKE Langkai. Dia adalah Ketua SPRP atau Ketua
Seksi Pelayanan Remaja Pemuda Jemaat GKI Langkai. Dan dia ini aktif dalam pelayanan. Nah, jadi dalam rangka Hari Pemuda GKI, saya pada saat ini ingin berbincang-bincang sebentar dengan Ketua Pemuda SPRP GKI Langkai. Dan mungkin sebelum saya berbincang-bincang, pemuda kita mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, siapa namanya. Silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Andreas Alfred Van Boester. Saya 31 tahun dan saya adalah ketua dari Seksi Pelayanan Remaja Pemuda GKI Langkai periode 2018-2023. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada saudara kita Andreas, bagaimana pengalaman selama ini dalam pelayanan? Baik, untuk pengalaman pelayanan yang sudah saya rasakan selama ini cukup banyak. Semenjak tahun 2009 hingga sampai sekarang saya tetap menggeluti dalam kepemudaan di Jemaat GKI Langkai. Saya juga berterima kasih kepada Jemaat GKI Langkai yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi Ketua Seksi Pelayanan Remaja Pemuda GKI Langkai. Dan semoga ke depan nanti kami Seksi Pelayanan Remaja Pemuda GKI Langkai dapat bersama-sama terus melayani di dalam jemaat ini. Oke, kemudian pertanyaan yang berikutnya, apa kira-kira harapan remaja pemuda GKI ke depan? Harapan kami sebagai pemudi gereja, khususnya di Jemaat GKI Langkai, itu tetap semangat dalam melayani Tuhan, tetap berpegang teguh pada iman dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, agar dalam masa muda kita tidak mengalami kesia-siaan dan kita telah menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian bincang-bincang kami dengan Ketua Pemuda Remaja GKI Langkai, dan harapan kami semua pemuda-pemuda GKI tetap semangat melayani Tuhan walaupun di tengah pandemi, tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom pemuda GKI di mana saja berada. Saya hari ini bersama dengan Esther, pemain musik di gereja GKI Maranatha, Jemaat GKI Langkai. Dari kecil dia sudah senang sekali bermain musik, dan saat ini saya ingin berbincang-bincang dengan Esther. Esther, saya mau bertanya karena ini dalam rangka Hari Pemuda GKI, mungkin Esther ada yang ingin disampaikan, pengalaman-pengalaman bermain musik, melayani sebagai seorang pemuda. Bagaimana pengalaman Esther dalam pelayanan? Ya, selama berpelayanan kan saya mulai berpelayanan itu dari saya kelas 1 SMP, itu yang saya pelayanan main musik. Cuman dari sekolah minggu juga saya suka ikut nyanyi-nyanyi di gereja, ya suka ikut lomba-lomba juga. Jadi rasanya kalau berpelayanan itu hati itu senang, bisa membagi berkat buat orang lain ya, walaupun tidak secara materi tapi juga bisa secara talenta kita, karena Tuhan kan mengajarkan kita untuk mengembangkan talenta yang ada seperti itu. Jadi saya berpelayanan sebagai pemain musik, saya merasa senang selain karena hobi juga. Bermain musik juga membuat saya memiliki relasi yang banyak. Jadi saya tidak hanya berteman dengan kalangan muda saja, tapi juga berteman dengan orang-orang tua, karena saya juga kadang ngiringin jemaat dan juga kategorial. Tapi kalau secara pelayanan saya lebih aktif di pemuda, terutama di jemaat GKI Langkai. Jadi saya dari SMP sudah ikut berpelayanan di pemuda, ikut kegiatan. Biasanya saya kalau ada event-event, saya yang bantu ketua buat ngumpulin orang-orang. Dan itu banyak suka dukanya juga, karena kalau pemuda ini kan agak sulit juga kalau untuk diatur, karena kadang-kadang masih banyak mau rame-rame kan. Tapi ya itulah senang kalau ngelihat sekarang pemuda GKI Langkai udah lumayan banyak
ya udah mulai hobi-hobi ikut pemuda. Mereka juga sudah, ya yang generasi di bawah kami juga sudah bisa akrab, sudah bisa kumpul-kumpul sama-sama gitu. Jadi merasa senang aja gitu pelayanan. Oke, itu teman-teman semua pemuda. Esther ini juga sering diminta untuk bermain musik ketika ada kegiatan Pesparawi, baik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan juga kota, provinsi. Beliau sering diminta untuk mengiring paduan suara. Luar biasa, Esther dari kecil sudah punya talenta untuk melayani hingga saat ini. Inilah generasi kita, dan ke depan kita berharap ada banyak juga pemuda-pemuda yang punya talenta untuk selalu melayani Tuhan dengan sukacita. Kemudian yang kedua, saya juga ingin bertanya kepada Esther, kira-kira apa harapan untuk remaja pemuda GKE ke depan? Ya, kalau harapannya sih kalau untuk anak-anak muda, kalau sudah lahirnya dari gereja GKE, dibaptis pun di GKE, ya sebenarnya semua gereja sama gitu, tujuannya memuji Tuhan. Cuman kita kan maunya gereja itu maju sama-sama gitu kan. Jadi hendaknya di mana gereja asalnya, maksudnya gereja di mana dia dibaptis atau memang lingkungan jemaatnya, hendaknya ya aktif lah dalam kegiatan gitu, terutama pemuda. Kan pemuda lebih apa ya? Lebih banyak, kalau sekarang kan secara teknologi pemuda kan lebih tahu gitu kan. Jadi ya pemuda bisa membawa kemajuan lah gitu, terutama kayak di masa pandemi seperti ini kan yang aktif berperan kan pemuda gitu, untuk tim multimedia dan segala macam. Jadi ya pengennya kalau buat generasi muda gitu ya jangan pilih-pilih gereja gitu, di mana dia berada gitu. Ya dia harus memajukan gereja, karena tujuan semua gereja kan sama seperti itu. Terus apapun bakat dan talenta semuanya bisa diasah bareng-bareng di kegiatan pemuda di kategorial seperti itu kan. Jadi kalau anak muda ya wajib mengembangkan talenta. Jadi nggak ada ruginya juga sih kalau ikut-ikut kegiatan SPRP, KPRP gitu kan, kegiatan pemuda. Kita bisa dapat banyak teman, dapat banyak pengalaman juga, dan juga kalau di gereja kan lingkungan pergaulannya lebih positif dibanding kalau di luar gereja gitu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman pemuda semua. Inilah Esther, harapan Esther ke depan. Semoga banyak pemuda-pemuda yang memunculkan bakat-bakatnya, selalu cinta kepada GKE, cinta kepada gereja, cinta kepada Tuhan. Mari kita melayani dari sekarang. Harus kita munculkan bakat-bakat kita, karena pemuda adalah generasi gereja ke depan. Selamat Hari Pemuda GKE, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itulah dua orang muda yang mewakili jemaat GKE Langkai. Saya mencoba berdialog dengan mereka. Sungguh mereka adalah orang-orang yang bersedia melayani Tuhan, baik di gereja maupun di jemaat, dengan segala kemampuan yang ada pada mereka. Tentunya kita sebagai orang tua bangga dengan anak-anak muda kita yang di masa muda mereka sudah mau terlibat di dalam pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari nas yang sudah kita baca tadi, saya mengambil 3 hal sebagai refleksi kita. Yang pertama dari nas ini, nasihat untuk orang muda dan orang tua supaya rendah hati dan saling melayani. Itu bisa kita lihat dari ayat 5 sampai ayat 6. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat 5b dikatakan, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Allah menentang orang yang congkak,
tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kata rendah hati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kata sifat, tidak angkuh dan tidak sombong. Secara umum, kata rendah hati memiliki arti sikap bijak seseorang yang dapat memposisikan dirinya tidak merasa lebih penting, tidak merasa dirinya lebih tinggi, lebih pintar, lebih benar dari orang lain. Salah satu ciri dari orang yang rendah hati adalah mau mendengarkan pendapat, mau mendengarkan saran, dan juga masukan. Sebaliknya, orang yang tinggi hati atau orang yang angkuh cenderung membenarkan diri, merasa diri benar, dan tidak mau diajar. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut kita dapat mengerti, memahami kata rendah hati. Dan Rasul Petrus memberikan nasihat supaya orang muda dan orang tua bersikap rendah hati dan saling melayani. Pertanyaan kita adalah, mengapa harus memiliki sikap rendah hati dan saling melayani? Karena dengan sikap rendah hati, seseorang bisa bergaul dengan siapa saja. Orang pasti akan senang bergaul dengan kita kalau kita memiliki sifat rendah hati dan saling melayani. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu memiliki sikap angkuh atau sombong, orang tidak akan mau mendekati, bahkan mungkin orang tidak suka. Nah, jadi Rasul Petrus memberikan nasihat kepada jemaat yang pada saat itu orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tujuan surat Petrus ini menguatkan orang-orang Kristen yang sedang menderita. Pembaca mula-mula surat 1 Petrus ini adalah orang Yahudi yang terpaksa pergi dari Yerusalem dan terserak di seluruh Asia Kecil. Petrus menulis kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan karena iman mereka. Petrus menulis suratnya ini untuk menghibur mereka dengan harapan mereka tetap kuat dalam menjalani kehidupan dan meraih kehidupan yang kekal dan terus hidup kudus sesuai yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Ketika mereka menderita, harus ingat bahwa Yesus Kristus adalah pengharapan mereka di tengah penderitaan dan juga menjadi teladan bagaimana menanggung penderitaan itu dengan setia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika orang-orang percaya mengalami penderitaan, karena penderitaan itu ada banyak macamnya, pergumulan, tantangan kehidupan,
apabila di antara dan semua jemaat itu saling merendahkan diri, saling melayani, berarti mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam ayat 5 dan ayat 6 tadi nasihat Petrus agar orang-orang muda dan orang tua supaya rendah hati dan saling melayani. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita sebagai orang tua dan juga orang muda. Di dalam gereja tidak dapat kita pungkiri bahwa kaum muda memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan gereja. Sadar atau tidak, kita memperhatikan bahwa gereja yang sehat adalah gereja yang memperhatikan pertumbuhan iman kaum muda di gerejanya. Gereja yang cuek terhadap kaum muda akan menjadi gereja yang lambat laun akan hilang, atau bisa dikatakan tidak akan bisa maju, dia akan tertinggal dan akan menjadi gereja yang mati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam gereja pun tidak menutup kemungkinan sering juga terjadi clash atau salah paham antara orang tua dan orang muda. Karena orang muda biasanya mereka punya spirit, punya motivasi, punya semangat yang tinggi dalam mereka melayani. Sementara orang tua tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk melayani. Itu menjadi suatu problem dalam sebuah gereja. Tapi kita bersyukur bahwa orang-orang muda sudah diberikan kesempatan untuk melayani, untuk berkarya, mengembangkan talenta mereka di dalam gereja. Kita harus terus mensupport mereka, karena merekalah yang akan melanjutkan estafet pelayanan gereja ke depan. Jadi berilah kesempatan kepada mereka untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan dalam pelayanan gereja. Oleh sebab itu, Rasul Petrus sangat menekankan tentang bagaimana orang muda dan orang tua memiliki sifat rendah hati dan saling melayani. Orang tua, orang muda harus bekerja bersama-sama dalam pelayanan. Penatua, diakon, yang tua atau yang sudah berumur bisa bekerja sama dengan anak-anak muda. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hal yang kedua dari nas kita ini adalah supaya menyerahkan kekhawatiran kepada Allah dan berjaga-jaga terhadap iblis. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita pasti pernah merasa khawatir. Bahkan mungkin sering kita merasa khawatir. Dalam ayat 7 sampai ayat 9 tadi, Rasul Petrus mengajak kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Mengapa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah dan berjaga-jaga terhadap iblis? Karena kekhawatiran sering kali membuat kita kehilangan sukacita. Kekhawatiran membuat kita kehilangan
berkat dari Tuhan. Setiap kita memiliki pilihan menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mempercayainya dengan sepenuh hati, atau berusaha mengatasi kekhawatiran itu dengan usaha kita sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri pastilah kita tidak mampu. Kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah-masalah kita. Kekhawatiran bisa dimanfaatkan oleh iblis untuk menghancurkan kita dan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Petrus mengajak kita supaya berjaga-jaga terhadap iblis. Karena kekhawatiran bisa dimanfaatkan oleh iblis untuk merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Pada ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mencari mangsa untuk ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi tidak hanya jemaat yang menerima surat Petrus ini yang mengalami penderitaan atau orang-orang yang ada di Asia kecil saja, tetapi kata Petrus seluruh dunia mengalaminya, termasuk juga kita. Oleh sebab itu, mari kita serahkan segala kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Hal yang ketiga, yaitu ada pengharapan sejati. Itu bisa kita lihat pada ayat 10 dan ayat 11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika saudara dan saya mengalami penderitaan, entah itu pergumulan hidup, tantangan hidup, atau apa saja yang menekan kita, perasaan kita, ada pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini mengandung maksud. Tuntunan Allah sangat kita perlukan di dalam kita menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, kesulitan, dan pergumulan. Subtema kita pada bulan Agustus ini berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Rasul Petrus mengajak kita untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Berdasarkan subtema yang tertulis di dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Itu artinya bahwa kehidupan kita ibarat seperti tanaman yang memiliki akar yang kuat. Apabila akarnya kuat ke dalam tanah, maka tidak akan mudah tumbang apabila ada angin atau apa saja yang menerpa pohon, karena akarnya tertanam di tanah yang dalam. Akar membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh di atas
tanah. Oleh karena itu tumbuhan dapat bertahan dari terjangan angin kencang dan hujan deras. Pohon tidak akan mudah tumbang atau rubuh karena akarnya menjadi pengikat yang kuat. Begitu juga gambaran kehidupan kita. Apabila kita berakar dalam kebenaran dan firman Allah, kita pasti kuat. Saudara dan saya pasti kuat menjalani kehidupan. Tidak mudah diombang-ambing dengan situasi karena kebenaran firman Allah berakar kuat dalam kehidupan kita. Selamat Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis. Mari kita terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa, kita naikkan syafaat kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami memohon agar firman yang sudah kami dengar dan kami renungkan benar-benar bisa hidup di dalam diri kami dan berbuah dalam perbuatan kami. Bimbing kami untuk bisa selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Firman yang telah tertanam dalam diri kami membawa kami selalu hidup takut akan Engkau. Kami bersyafaat bersama umat-Mu hari ini. Kami mendoakan jemaat-Mu GKI Langkai di mana saja berada. Di tengah masa sulit seperti sekarang ini, kami berdoa kiranya Tuhan selalu memimpin dan memberkati jemaat GKI Langkai. Anak-anak, menantu cucu, dan seluruh keluarga besar mereka di mana saja berada. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, saudara-saudara kami yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati dan memelihara mereka. Saudara-saudara kami yang janda, duda, dan yatim piatu. Tuhan juga mengasihi dan memberkati mereka. Terima kasih jemaat GKI Langkai selalu hidup di dalam kasih Tuhan dan selalu mendukung pekerjaan Tuhan. Kami mendoakan seluruh jemaat yang beribadah bersama kami pada hari ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau yang menganugerahkan hidup, kekuatan, dan kesehatan bagi kami. Hanya Engkaulah Tuhan penolong kami yang memberkati kami sedemikian rupa untuk dapat mengecap berkat-berkat jasmani dan rohani dalam hidup kami yang berada di bidang pengabdian kehidupan masing-masing, usaha dan pekerjaan. Engkau mengenal mata pencaharian jemaat-Mu, baik yang berada di darat maupun di laut. Maka seluruh aktivitas mata pencaharian mereka, baik sebagai petani, nelayan, pedagang, TNI, Polri, guru, ASN, pekerja, tenaga medis, camat,
dewan rakyat, tukang bangunan, pengendara motor, wirausaha, pekerja swasta, pendeta, maupun yang sudah pensiun. Kami serahkan kehidupan kami semua hanya kepadamu. Engkau yang menjaga dan menyertai kami. Kami mendoakan tiap-tiap orang yang mungkin dalam beban-beban penderitaan karena sakit, yang ada dalam kebimbangan dan keputusasaan. Bapa, kiranya mereka memiliki semangat untuk bertahan menjalani hidup ini. Terlebih saat ini kami bergumul dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kami belum tahu pasti kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi kami hanya menyerahkan di dalam pertolongan Tuhan, agar kami dapat melewati semuanya ini. Tuhan yang bekerja untuk memulihkan bangsa dan negara kami, juga bangsa di dunia dari pandemi COVID-19 ini. Kami mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Jauhkanlah bangsa kami dari kerusuhan dan kekacauan. Kiranya Engkau mengurapi para pemimpin bangsa, agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan adil, jujur, dan bijaksana. Berilah mereka kebijaksanaan dan tolonglah mereka, agar setiap keputusan dan kebijakan yang mereka ambil adalah kebijakan yang tepat, sehingga bisa memajukan kepentingan bersama. Kami mendoakan seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Dengan keberagaman yang ada, kiranya Engkau menuntun kami kepadamu, sebab hanya Engkau Tuhan pencipta tujuan hidup manusia. Kami bersyukur atas begitu banyak tokoh agama yang menjadi panutan dalam berbakti kepadamu dan dalam mengasihi sesama. Kami memohon Engkau berkenan mengembangkan semangat kerukunan antar umat beragama. Jauhkanlah dari kami sikap merendahkan penganut agama lain. Semoga semua orang sungguh menghayati dan mengamalkan ajaran imannya dan hidup dengan bertakwa. Bantulah kami agar tekun menghormati, mengasihi, menghargai penganut agama lain dan saling mengakui adanya perbedaan antar agama. Kami mendoakan anak-anak kami yang berjuang dalam pendidikan mereka untuk masa depan yang baik. Kiranya Bapa memberkati mereka semua. Kiranya Bapa berkenan mengiringi jalan hidup mereka menjadi anak-anak yang memiliki masa depan dan diberkati oleh Bapa di surga. Mereka adalah harapan kami, harapan gereja dan harapan bangsa. Kedudukan dan peran mereka saat ini dan masa depan sangat penting. Di pundak mereka lah harapan dan cita-cita di masa depan, sehingga anak-anak kami, generasi dituntut berperan aktif dalam pembangunan bangsa, baik pembangunan fisik maupun mental, spiritual, karakter. Sejak dini menjadi anak-anak yang memiliki budi pekerti yang baik, hidup takut akan Tuhan, hingga pada saat nanti menjadi orang-orang yang berguna, mengharumkan nama bangsa, nama keluarga, terlebih mengharumkan nama Tuhan. Di Hari Pemuda GKE pada hari ini kami serahkan pemuda gereja Kalimantan Evangelis agar tetap eksis dalam melayani Tuhan, memiliki semangat dan terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kasih Tuhan. Kami mendoakan pemimpin gereja kami dari Majelis Sinode GKE, Majelis Resort GKE, Majelis Jemaat GKE, bahkan seluruh warga jemaat, pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua. Kami berdoa sebagaimana yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mari kita mempersembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dengarkanlah nas pengantar tentang persembahan dari kitab Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia, serta meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian Persembahanku.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pengutusan dan berkat Tuhan. Ingatlah akan panggilanmu, mengabarkan Injil dan membangun persekutuan, serta melayani untuk menjadi berkat dengan semua talenta yang dipercayakan Tuhan. Tekunlah belajar firman Tuhan, sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita. Selamat Hari Pemuda GKE. Tetap semangat. Salam. Hai remaja